Selamat pagi, Bapak Sayyidi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, Alhamdulillah sehat Pak Sayyidi ya. Saya senang bertemu dengan Bapak Sayyidi hari ini. Ya sama Bapak, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Bapak pada Baik, saat ini. baik Pak Sayyidi. Begini, kan pada hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak Sayyidi kan? Iya Bapak. Ya, sebenarnya saya sangat mendukung secara penuh terkait dengan peningkatan keterampilan Bapak di bidang coaching ini. Alhamdulillah. Ya. Oh iya Bapak Sayyidi, bagaimana saya bisa membantu Bapak dalam penerapan coaching nanti? Baik Bapak, dalam kegiatan proses coaching yang nanti akan laksanakan, saya sangat mohon bantuan Bapak Ya, untuk membimbing saya dalam proses kegiatan tersebut, terutama hal yang berkaitan dengan alur tirta Bapak yang akan saya terapkan dalam kegiatan coaching tersebut Bapak. alur tirta Bapak ya. Untuk ini Bapak Sayyidi, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan pada kegiatan ini? Baik, yang ingin saya tingkatkan dalam kegiatan proses coaching tersebut, Ya, kompetensinya yang pertama kehadiran penuh Bapak, terus kemudian yang kedua kami ingin mendengarkan, saya ingin mendengarkan secara aktif, terus kemudian yang ketiga saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bapak. baik. Jadi ada 3 kompetensi Bapak ya Iya, yang Bapak. dalam kita yang bicarakan sekarang ini. Terus saya juga sangat mendukung hal tersebut Bapak. Kalau seumpama saya tanya, itu bagian mana yang ingin Bapak fokuskan dalam 3 kompetensi ini? Sebenarnya ketiga-tiganya itu saya ingin memfokuskan Bapak. Cuma karena memang ini saya baru awal Bapak ya, Ya, untuk melakukan kegiatan proses coaching ini, maka mungkin saya lebih spesifikkan saja Bapak. Saya hanya ingin fokus kepada mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak Ardi. baik. Saya catat Bapak Sayyidi ya. Iya Bapak. Bagaimana menurut Bapak Sayyidi terkait dengan kemampuan Bapak dalam 2 hal tersebut, yakni dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik, saya sudah berusaha untuk belajar begitu Bapak, belajar untuk bagaimana lebih bisa untuk melakukan kegiatan proses coaching itu, sehingga saya mampu betul-betul bisa mendengarkan secara aktif, terus kemudian menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak Ardi. Jadi saya paham maksud Bapak Sayyidi karena Iya, sudah berusaha nanti. Dari kegiatan ini Bapak, apa harapan Bapak nanti ketika kegiatan observasi Bapak? Baik, saya ingin dalam kegiatan proses coaching tersebut, kuci yang nanti berhadapan saya itu bisa menemukan permasalahan, bisa menemukan solusi Bapak, bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Artinya dia itu mendapatkan solusi sendiri Bapak dari permasalahan yang dia hadapi begitu Bapak. Baik, ini niat yang sangat baik sekali Bapak ya. Jadi Bapak Sayyidi ini juga harapannya bisa menemukan solusi dan mengembangkan tadi ya tirta Iya, dan Bapak. kompetensi yang telah Bapak. Baik Bapak, mungkin itu saja terkait dengan persiapan kita untuk coaching nanti. Iya, Bapak. Ya semoga Bapak Sayyidi dalam pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar Bapak ya. Amin, amin Bapak. Baik ya.
Baik Pak Saidi, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ardi, mohon maaf. Iya, Bapak. silakan duduk Pak Dayat. Oh iya, terima kasih. Tuh, mohon maaf barusan hujan Pak Oh iya di Bapak. luar ya. Jadi nunggunya lama hujannya. Iya, 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 lebat sekali. Iya, Iya, lebat Bapak ya. Iya, betul. Biasanya Bapak pakai mobil biasanya. Itu lagi males untuk nyetir Pak. Oh, begitu, Bapak. Iya, capek. Iya. Jadi pakai sepeda Pakai ya, Bapak, sepeda ya? motor, Iya, iya. Iya. Oke. Baik, Bapak Dayat, selamat pagi. Pagi Pak Saidi. Senang hari ini saya bertemu dengan Pak Dayat. Iya, saya juga seneng Pak Saidi. Iya, iya, iya. Jadi Pak Saidi sebelumnya saya mohon maaf karena meluangkan waktu Pak Saidi, WA saya tadi malam itu Pak. Iya Bapak. Iya, iya. Terima kasih banyak kesediaannya Pak Saidi. Iya, sama-sama, sama-sama Bapak. Iya. Ini hari ini sepertinya ada hal-hal yang ini Bapak ya, yang mau Iya, diperbincangkan ini. Sepertinya Iya, ini seru Bapak ya. Ya, Iya, iya Bapak. iya sebenarnya ada seberat itu Pak, cuma Iya. beberapa hal yang mau saya diskusikan gitu Pak. Iya, Bapak. Iya. Iya, iya. Kira-kira ini Pak Dayat ya, apa yang mau dibicarakan sama Pak Dayat ini? Begini Pak, saya itu kan ngajar Pak ya, Iya. di kelasnya Pak Saidi. Bapak Saidi kan selaku wali kelas 10 perhotelan 1 ya Pak ya. Iya. Betul. Ini siswanya kurang aktif Pak, dan kadang tidak mendengarkan seperti itu Pak, berbicara berdua atau pokoknya kurang aktif gitu Pak siswanya Pak. Iya. Begitu Bapak ya. Iya. Ini Bapak, kalau boleh saya tahu nih Pak, semua siswa yang seperti itu apa hanya sebagian Bapak? Nah, cuma beberapa siswa Pak. Nah, dua siswa Dua dari siswa kelas Bapak. Namanya Adit sama Subairi itu Pak. Begitu. Begitu Pak. Mereka itu pas bukan sekali 2 kali Pak saya pas ngajar. Iya. Iya. Mereka selalu pas pelajaran saya itu Pak bicara berdua gitu Pak. Tugas pokoknya intinya ndak aktif gitu Pak Saidi. Iya Iya. Bapak Dayat. Iya. Gini Pak Dayat, kalau boleh tahu ini Pak Iya, Dayat ya, baik. permasalahannya apa ya Pak? Kok mereka berdua itu bisa seperti itu kira-kira? Nah, permasalahannya begini Pak. Mungkin permasalahannya karena pembelajaran saya mungkin Pak ya. Saya itu cuma menerangkan gitu Pak Saidi. Jadi berpusat pada guru Pak Saidi. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Saidi, mungkin model pembelajaran yang saya gunakan ya Pak Saidi ya, kurang berpihak pada murid begitu Pak Saidi. Menurut saya seperti itu Pak Saidi. Iya. Jadi dalam hal ini apa yang Pak Dayat inginkan mengenai kedua anak ini? Jadi yang saya inginkan Adit sama Subairi itu Pak, mereka mendengarkan dan aktif Pak, seperti yang lainnya gitu Pak. Sehingga pembelajaran kelas saya itu enak, tenang gitu Pak. Begitu. Kayaknya mengganggu gitu Pak Saidi. Iya, iya. Adit sama Subairi. Begitu ya. Iya. Jadi kedua anak ini memang betul-betul tidak mendengarkan, Betul ya, Pak. dan tidak aktif Betul. ketika pembelajarannya Iya, Pak Dayat, betul ya. Pak. Sampai saya jengkel Pak. Sampai saya jengkel, emosi seperti itu Pak Jama. Pak Saidi. Iya, iya. Iya. Begitu ya Pak ya. Iya. Begini Bapak, Iya Pak Saidi. apa namanya ya? Jika saya juga emosi Bapak. Jika begitu ya. ada hal-hal yang seperti itu Iya. Bapak ya. Kalau boleh tahu ini Bapak, Iya Pak. Pak Saidi. metode apa begitu Pak ya? Iya. Begitu apa yang Pak Dayat gunakan ketika dalam proses pembelajaran itu? Yang saya gunakan Pak. Iya Bapak. Itu Pak.
berpusat pada guru, Pak. Jadi saya cuma menerangkan gitu, Pak Sayyidi. Menerangkan terus ya cuman itu, Pak. Iya, iya. Iya. Iya, Pak Dayat. Menurut Pak Dayat, metode yang seperti itu bisa enggak membuat siswa itu aktif begitu, Bapak? Ya karena berpusat pada guru, Pak. Jadi kayaknya saya yang aktif, Pak Saidi. Jadi siswa itu ndak bakalan aktif ya, Pak Saidi. Oh, gitu ya, Pak Iya. Dayat. Iya, iya. Berarti sebenarnya ini Pak Dayat sudah tahu ya, Iya, iya, betul. penyebabnya Adit sama siapa tadi, Bapak? Subairi. Pak? Subairi, iya. Iya, tidak aktif ketika pembelajarannya Pak Dayat begitu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kalau Iya, begitu. iya. Pak Jadi pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak ya, yang harus saya gunakan gitu ya. Oke. Iya. Iya, Bapak. Nah, sekarang ini, Bapak. Iya. Kalau memang Pak Dayat sudah tahu, tadi kan Bapak sudah menyampaikan betul, itu ya. Betul. Sekarang rencana Pak Dayat ini apa? Rencana saya yang pertama saya akan menggunakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak. Begitu. Itu yang pertama. Jadi misalnya pembelajaran yang berpihak pada siswa itu berdiferensiasi begitu, Pak. Jadi saya harus memetakan minat, kemudian kesiapan belajar siswa, kemudian profil belajar siswa seperti itu, Pak. Sehingga menurut saya Pak Saidi itu adalah berpihak pada murid. Seperti itu, Pak Saidi. Iya. Itu luar biasa itu, Pak Dayat. Begitu. Iya, itu perlu itu Bapak Dayat diterapkan. Itu luar biasa itu, Pak Dayat. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Dayat ya, langkah Pak awal apa yang akan Bapak lakukan atau yang akan Bapak perbaiki untuk hal tersebut? Langkah awal karena pembelajaran diferensiasi itu ada di RPP, Pak. Jadi saya harus membuat RPP yang berdiferensiasi, Pak Saidi. Itu yang pertama. Jadi kemudian saya akan mengajak teman sejawat untuk membimbing saya, Pak Saidi. Begitu. Jadi ya bekerja sama, saya minta bimbingan bagaimana cara membuat RPP itu RPP yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid seperti itu, Pak Saidi. Begitu. Iya. Jadi terkait dengan RPP yang akan Bapak buat, itu nanti rencananya Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Teman sejawat. Kebetulan itu Pak Saidi. Rencana saya Bu Ika. Bu Ika itu guru penggerak. Iya. Jadi saya yakin beliaunya paham betul tentang RPP berdiferensiasi, pembelajaran berpihak pada murid. Seperti itu, Pak Saidi. Baik, Bapak Dayat, saya yakin Pak Dayat bisa mengatasi hal Pak itu. Barusan langkah-langkahnya sudah bagus, Pak Dayat ya. Jadi tinggal nanti prosesnya kan begitu, Pak Dayat ya. Siap, Pak Saidi. Baik, Pak Dayat, sekarang ini Pak Dayat. Iya. Kira-kira ini Pak Dayat, targetnya kapan hal itu bisa diselesaikan oleh Pak Dayat sehingga dua anak itu bisa cepat teratasi, Pak Dayat? Ya betul. Jadi targetnya mungkin 1 minggu, Pak, untuk membuat RPP terlebih dahulu yang berdiferensiasi, yang berkolaborasi dengan Bu Ika tadi itu, Pak. Itu yang pertama. Kalau RPP sudah selesai, pastinya saya akan menerapkan langsung ke siswa. Jadi ya harapan saya itu, Pak, semoga dengan diferensiasi itu bisa meningkatkan keaktifan Adit dan Subairi lebih khususnya, Pak Saidi, seperti itu. 1 minggu lah, Pak. Iya, Pak Dayat. Iya. Mantul itu, Pak Dayat. Amin. Terima kasih, Pak Saidi. Jadi saya yakin Pak Dayat pasti bisa. Amin. Iya. Pasti bisa, saya yakin. Amin. Jadi ini
saya harap minggu depan ini bisa ketemu lagi. Oh, ketemu lagi Pak Saidi. Iya. Iya, baik, Jadi, baik. nanti minggu depan kita bisa Ya. ketemu lagi untuk kemudian saya ingin tahu ini Bapak cerita-cerita Oh. cerita-cerita selanjutnya ini. Siap, siap. Iya. Jadi setelah saya melaksanakan, saya cerita kembali gitu Pak Saidi. Iya, Ya, Bapak, saya Saya, ingin baik, tahu. baik, siap. Ya, oke. Oke. Baik Pak Saidi. Saya kira diskusi ini sangat membantu sekali Pak Saidi dari diri Alhamdulillah. saya ya. Sehingga saya bisa menemukan permasalahan saya. Saya lega sekarang Pak Saidi. Alhamdulillah, Jujur Bapak. saya lega. Iya. Terima kasih banyak bantuannya Ya, Pak Saidi. alhamdulillah. Ya. Tapi ini Iya. Pak ya, ini bukan dalam tahap saya menggurui Bapak. Oh Gitu iya ya. Pak. Ya, Ya, artinya ya, baik, kita ya. dalam hal ini sharing Bapak. Sama-sama Bapak, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Saidi karena saya sudah dapat pencerahan. Iya. Mungkin saya cukupkan Iya Pak. diskusi kali ini Pak Saidi ya. Jadi saya mohon pamit dulu Pak Saidi Iya, karena masih ada pekerjaan yang lain. Terima Iya, kasih Bapak. banyak Pak Saidi. Baik Bapak, semoga bermanfaat perbincangan Amin, kita amin, amin. hari ini. Amin. Ditunggu Pak minggu depan Pak. Baik Bapak, Baik. terima kasih Oke. juga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit Pak Ardi. Ya Pak Dayat, tunggu. Baik, Bapak Sayyidi. Iya Bapak. Terima kasih Bapak Sayyidi telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya Bapak ya. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Sayyidi, saya di sini ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Iya Bapak. Begini, Bapak Sayyidi bagaimana menilai performa dalam kompetisi tersebut? Baik Bapak Ardi, dalam kegiatan proses coaching tersebut, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik Bapak terkait dengan kegiatan proses tersebut Bapak Ardi. Baik, jadi Bapak Sayyidi sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Iya Bapak. Baik, apa yang membuat Bapak Sayyidi sudah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin tadi? Baik, saya sudah mencoba Bapak Ardi untuk mendengarkan secara aktif dan saya juga sudah mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggiring Kuci untuk berpikir lebih mendalam terkait permasalahannya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bapak? Alhamdulillah Bapak Ardi, ini yang sangat saya harapkan Bapak Ardi, karena terus terang ini saya belajar gitu Pak Ardi. Iya, baik. Baik Bapak, saya sendiri melihat Bapak Sayyidi telah melakukan kompetensi dalam coaching, yaitu dari tadi itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, dan juga itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Bapak. Tapi saya tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Iya Bapak, saya senang mendengarnya Bapak. Iya. Dan terima kasih banyak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan kepada saya. Baik Bapak. Namun Bapak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Iya Bapak. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan coaching yang sebetulnya itu secara standar Bapak tidak perlu memberikan asumsi kepada coach. Jadi saya masih melihat tadi Bapak Sayyidi memberikan asumsi seperti halnya perkataan saya merasa jengkel juga Bapak kalau terjadi seperti itu. Sebaiknya Bapak karena sebagai coach itu hanya bertanya Bapak. Jadi tidak usah memberikan asumsi kepada coachnya. Yang kedua Bapak juga sebaiknya saat melakukan coaching biarkan ada jeda Bapak. Ada jeda antara coach dan coach saat berbicara. Jadi agar nanti ketika coach ingin menyampaikan pendapatnya itu bisa terjadi percakapan yang bergantian Bapak. Dan mungkin yang terakhir di sini Bapak terkait dengan tirta Bapak Sayyidi, itu ada catatan saya di sini
tujuan Bapak sudah melaksanakannya dengan baik, mengidentifikasi masalah juga sudah, rencana aksi sudah. Namun di bagian akhir Bapak tanggung jawab. Karena terkait dengan pelaksanaan kucing tadi Bapak Sayyidi itu pertanyaan terakhir bagaimana kapan pelaksanaannya, dan itu menurut saya sudah sampai ke rencana aksi. Namun pada bagian tanggung jawab ini masih kurang tercover Pak Sayyidi. Di bagian tanggung jawab Pak. Seharusnya kan di bagian akhir itu Bapak berusaha untuk memberikan bagaimana tanggung jawab Koci nanti setelah melaksanakan rencananya. Begitu Bapak ya. Baik Bapak, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dari apa yang sudah Bapak sampaikan barusan ini betul-betul sangat luar biasa, masukan sangat luar biasa Fardi bagi saya. Iya Bapak, karena ini memang juga kan supervisi saya kepada Bapak ya. Baik, dari diskusi kita kali ini Bapak, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa Bapak pada area tersebut? Baik. Saya akan berusaha untuk melakukan latihan secara intensif Bapak dalam menerapkan Tirta dalam menjadi coach ya, ketika kegiatan proses coaching Bapak. Jadi saya akan terus berlatih secara intensif agar lebih maksimal nantinya ke depan. Itu langkah yang sangat baik sekali Bapak. Saya akan mencatatnya hasil observasi itu dalam forum supervisi akademik Bapak ya. Ini Bapak Sayyidi ada terakhir yang ingin saya tanyakan. Apa yang Bapak peroleh dari proses ini Bapak Sayyidi? Baik Bapak, saya merasa lebih memahami area mana yang harus saya kembangkan dalam kegiatan proses kuci tersebut Bapak. Itu yang saya dapatkan dari kegiatan proses diskusi kali ini Bapak. Baik Bapak Sayyidi, semoga Bapak bisa meningkatkan kembali atau lebih meningkatkan lagi dalam kompetensi Bapak dalam proses coaching ini, dan semoga juga Bapak bisa menjadi coach yang memang benar-benar coach nanti saat proses coaching Bapak ya. Amin Bapak. Baik. Terima kasih Bapak Sayyidi. Sama-sama. Mungkin pelaksanaan supervisi saya cukupkan sampai di sini Bapak Sayyidi ya. Ya, Bapak. Ya, karena kita masih ada kegiatan lain. Baik Bapak, cukup sekian. Mungkin kalau memang ada apa yang saya sampaikan semoga berkenan ya Pak Amin, Sayyidi ya. amin. Sangat berkenan Bapak Ardi. Terima kasih. Baik Bapak Sayyidi, mari Bapak Sayyidi ya. Terima kasih Bapak Ardi. Baik, ya. Mohon pamit Bapak. Ya, monggo Bapak Sayyidi silahkan.